Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Saddam Hussein dengan MTM 2021 14590. Saya akan mempresentasikan tentang persepsi dan pengambilan keputusan. Di sini di slide tersebut ada 3, yaitu ada konsensus. Konsensus ya merupakan derajat kesamaan reaksi orang lain terhadap stimulus atau peristiwa tertentu dengan orang yang sedang kita observasi. Apakah suatu perilaku cenderung dilakukan pada situasi yang sama? Makin banyak yang melakukannya, makin tinggi konsensus dan sebaliknya. Dan yang kedua, konsistensi. Derajat kesamaan reaksi seseorang terhadap stimulus atau peristiwa yang sama pada waktu yang berbeda. Apakah pelaku yang bersangkutan cenderung melakukan perilaku yang sama di masa lalu dalam situasi yang sama? Kalau ya, konsistensinya tinggi. Kalau tidak, konsistensinya rendah. Yang ketiga, distingsi atau kekhususan merupakan derajat perbedaan reaksi seseorang terhadap berbagai stimulus atau peristiwa yang berbeda-beda. Apakah pelaku yang bersangkutan cenderung melakukan perilaku yang sama di masa lalu dalam situasi yang berbeda-beda? Bila seseorang memberikan reaksi yang sama terhadap stimulus yang berbeda-beda, maka dapat dikatakan orang yang bersangkutan memiliki distingsi yang rendah. Baik, selanjutnya ada kesalahan atribusi fundamental. Di sini ada meremehkan faktor eksternal ditambah melebihkan faktor internal, sama dengan hasilnya error ketika melakukan penilaian kepada orang lain. Contoh, ketika seseorang cenderung menilai perilaku orang lain terutama berdasarkan karakter, efeknya yaitu yang pertama, memberi penilaian tidak baik. Yang kedua, ketegangan dalam hubungan yang sering salah menilai. Dan masih banyak lagi contoh-contoh ketika melakukan penilaian kepada orang lain. Selanjutnya, menilai orang lain sama dengan jalan pintas. Di sini ada 5 ya. Yang pertama, persepsi selektif merupakan kecenderungan untuk secara selektif menginterpretasikan apa yang seseorang lihat dalam basis minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap. Dan kedua, efek kontras. Evaluasi atas karakteristik seseorang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru muncul yang berperingkat lebih tinggi atau rendah dalam karakteristik yang sama. Yang ketiga, efek halo. Kecenderungan untuk menggambarkan impresi umum mengenai seseorang berdasarkan karakteristik tunggal. Yang keempat, stereotip. Menilai seseorang berdasarkan persepsi mengenai kelompok asalnya. Yang kelima, proyeksi. Menghubungkan karakteristiknya sendiri ke orang lain. Di sini ada pengambilan keputusan individual. Sebuah perbedaan antara situasi sekarang yang diinginkan pengambilan keputusan terjadi sebagai reaksi atas masalah. Contoh, yang pertama ada identifikasi masalah atau peluang yang adanya masalah perlu diselesaikan. Yang kedua,
pengumpulan masalah setelah masalah diidentifikasikan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dari pengambilan keputusan individual. Baik, terima kasih presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.